Saudara, mutasi COVID-19 harus terus diperhatikan. Mantan Direktur WHO Asia Tenggara menyebut mutasi B117 bisa tidak terdeteksi tes PCR. Mutasi virus COVID-19 dikhawatirkan terus terjadi. Beberapa di antaranya wajib diwaspadai karena berpotensi bisa mengelabui tes PCR, termasuk varian B117 yang sudah ditemukan di tanah air. Mantan Direktur WHO Asia Tenggara menyebut beberapa varian bahkan bisa membuat tes alat PCR seakan tidak berfungsi mendeteksi varian ini. Mutasi atau varian baru ini terhadap COVID-19 ada 4 dampaknya. 1, dampaknya pada tes PCR untuk mendeteksi penyakit atau mendiagnosis penyakit. 2, dampaknya pada penularan penyakit. 3, dampaknya pada berat ringannya penyakit. Dan 4, dampaknya pada vaksin atau pada efikasi vaksin. Nah, kalau kita mau bicara apa yang harus kita lakukan sehubungan dengan perkembangan mutasi yang ada ini, ada 3 yang dapat kita lakukan. Nomor 1, tentu memang harus dilakukan pemeriksaan whole genome sequencing untuk mendapatkan atau mengidentifikasi mutasi yang terjadi pada virus COVID-19 ini. Jadi poin pertama adalah melakukan whole genome sequencing, poin kedua memilah-milah kelompok risiko mana yang besar, dan yang ketiga untuk seluruh masyarakat adalah kita tetap harus terus menjalankan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan baik dan ketat. Berdasarkan data Badan Kesehatan Dunia atau WHO, sedikitnya ada 3 varian virus corona yang harus diberi perhatian lebih, yakni varian B117 asal Inggris yang sudah ditemukan di beberapa daerah di tanah air. Varian ini lebih mudah menular ketimbang virus COVID-19 biasa. Selanjutnya, ada varian B1351 yang ditemukan di Afrika Selatan. Para ahli menyebutnya sebagai varian raja, karena bisa memicu reinfeksi hingga menurunkan efikasi pada vaksin COVID-19. Dan terbaru varian P1 yang pertama kali ditemukan di Brazil. Varian yang juga sudah ditemukan di Asia ini disebut bisa menghindari sistem antibodi yang diprovokasi oleh vaksin COVID-19. Sebelumnya, Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia menyebut soal kemungkinan orang yang terinfeksi varian baru virus corona meninggal dunia lebih tinggi. Hal ini disampaikan melalui unggahan di akun media sosialnya. Studi terbaru mengatakan orang yang terinfeksi varian ini didapati 64% lebih mungkin meninggal ketimbang orang yang terinfeksi dengan varian yang beredar sebelumnya. Meski vaksinasi tengah digelar, masyarakat harus terus disiplin menjalankan protokol kesehatan. Jika virus berkurang, kemungkinan virus memperbanyak diri juga berkurang dan kemungkinan terjadinya mutasi mematikan juga akan lebih sedikit. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, untuk mengetahui perkembangan mengenai mutasi virus corona, kita telah terhubung dengan mantan Direktur WHO Asia Tenggara yang juga Guru Besar FKUI, ada Profesor Chandra Yoga Aditama. Selamat sore, Prof. Selamat sore, itu. Prof, apa saja dampak dari mutasi virus corona ini sebenarnya? Ya, tapi saya mau koreksi dulu. Tadi disebut kata saya B117 bisa melebihi PCR, itu tidak benar ya, karena B117 itu berhubungannya dengan penularan dan juga berat ringannya penyakit. Jadi sehubungan dengan pertanyaan Ibu tadi, dampaknya tadi sudah saya sebutkan ada 4. 1, kemungkinan dampak terhadap tes PCR. 2, kemungkinan dampaknya pada penularan penyakit. 3, kemungkinan dampaknya pada berat ringannya penyakit. Dan 4, kemungkinan dampaknya pada efikasi vaksin. Jadi itu yang banyak dibicarakan. Dan sekarang ini memang yang bukti-bukti sudah ada tuh yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Jadi penularan sudah jelas, yang B117 misalnya, maka itu memang ada yang bilang 30%, ada yang 50%, ada yang 74% lebih mudah menular, gitu ya. Itu yang saya ambil contoh B117 saja mudah. Kemudian yang B117 terhadap berat ringannya penyakit, tadinya pertengahan Desember begitu, pertengahan Januari, Perdana Menteri Inggris mengatakan ada sedikit bukti, some evidence akan lebih berat memang. Kemudian pada bulan Februari ada badan yang namanya NAPAC, badan yang dibuat oleh Inggris untuk menangani B117, mengatakan, memang terbukti bahwa meningkatkan hospitalisasi dan juga angka kematian, walaupun buktinya masih terbatas. Nah, pada bulan Maret ada keluar 2 paper yang sudah hasil penelitian. Salah satu tadi yang disebutkan oleh Prof. Zubairi bahwa angka kematian 64% lebih tinggi.
paper yang satu lagi beberapa hari sebelumnya mengatakan angka kematian sekitar 50% lebih tinggi. Jadi itu dampak yang kedua dan yang ketiga. Nah, soal yang PCR itu dilaporkan pada 8 kasus yang di Perancis seminggu yang lalu. Nah, tapi karena masih baru seminggu, maka kita masih butuh tunggu dampak, maksud saya hasil ilmiah analisa selanjutnya. Karena misalnya bulan Februari juga sudah pernah ada informasi serupa dari Finlandia, tapi tidak terbukti begitu. Jadi sementara yang di Perancis ini karena 8 orang memang jadi banyak menarik perhatian, tapi kita harus tunggu dulu hasil konklusinya. Apakah memang betul mempengaruhi PCR atau memang hanya pada 8 kasus ini saja. Kita tunggu hasilnya beberapa waktu ke depan. Kalau dilihat kembali, Prof, apa sebenarnya yang membedakan dengan varian-varian corona sebelumnya? Sebelum membicarakan apa yang membedakan, maka kita mesti tahu bahwa virus itu akan bermutasi. Virus COVID-19, juga virus-virus yang lain. Nah, kenapa dia bermutasi? Bagaimana dia bermutasi? Itu kalau virus itu memperbanyak diri, mereplikasi dari 1 menjadi 2, jadi lebih banyak begitu. Sambil dia memperbanyak diri, sebagian tubuhnya itu berubah. Itulah yang namanya mutasi. Nah, kalau di COVID-19 kan semua sudah mengenal bentuk, kalau dibuat secara skematik itu ada gambar antena-antenanya atau rambut-rambutnya itu. Nah, yang bermutasi, bentuk rambutnya itu, ini kalau mau pakai bahasa awam, bentuk rambutnya itu berubah, bermutasi. Gitu. Nah, karena itulah makanya kemudian timbul baru dengan seberapa besar perubahan pada spike atau antena atau rambut-rambut itu. Itu yang jadi dasar perubahan pada mutasi. Itu juga yang jadi dasar perubahan pada penularan, mungkin juga berat ringannya penyakit, mungkin juga pada vaksin dan mungkin juga pada PCR. Sudah diketahui belum, Prof, jenis variannya seperti apa? Yang mana maksudnya? Ini yang mutasi terbaru ini, Prof. Nah, sekali lagi kalau bicara mutasi terbaru itu akan selalu ada dari waktu ke waktu. Jadi sekarang ada, nanti akan ada lagi. Nah, kalau kita ambil contoh yang di Inggris ya, contohnya Inggris, itu pertama kali ditemukan di Inggris itu September atau Oktober. Baru bulan Desember lah Inggris sudah 2-3 bulan itu meyakini situasi seperti apa dan melaporkannya kepada WHO. Jadi butuh waktu memang 1 bulan, 2 bulan begitu. Sementara yang ini karena baru seminggu laporannya, mungkin sekarang seminggu lebih 1-2 hari, kita masih tunggu bagaimana perkembangan selanjutnya. Tapi memang 8 kasus yang dilaporkan di Prancis itu, 8-8-nya tidak bisa dideteksi dengan PCR dan harus dideteksi dengan cara lain. Tapi kita masih harus tunggu perkembangannya. Apakah ini merupakan salah satu bentuk dari dampak yang pertama yang tadi saya sebutkan. Saat ini kesimpulan belum bisa diambil. Saat ini kalau WHO memakai kriteria namanya varian of concern dan varian of interest. Varian of concern itu 3 yang tadi yang sudah disebutkan, B117, 1351 yang dilaporkan dari Afrika Selatan dan P1 yang dilaporkan dari Brazil. Itu yang sudah bukti ilmiah sudah lebih jelas. Yang di bawahnya itu yang varian of interest, POI, itu contohnya adalah yang di California yang menimbulkan penyakit lebih banyak gitu ya. Nah, mutasi-mutasi yang lain yang sekarang ada dan tidak mungkin nanti juga ada, masih terus diteliti untuk dilihat apakah akan masuk kategori POI atau masuk kategori VOC. Jika salah satu dampaknya tadi, Prof, bisa mengelabui tes PCR, di bagian mananya, Prof, prosesnya tes PCR ini bisa mungkin tidak diketahui begitu? Kalau tadi kita cerita tentang virus ada rambut-rambutnya atau ada antenanya, tes PCR itu mendeteksi si antena-antena itu. Makanya pada waktu tahun lalu orang sudah bicara ini kalau ada mutasi jangan-jangan tes PCR bisa nggak berfungsi baik karena kan antenanya berubah. Ternyata itu tidak benar sampai sejauh ini. Kenapa? Karena antena yang berubah itu katakanlah baru 1 atau 2. Sedang si tes PCR tidak hanya mendeteksi 1 atau 2 antena. Maaf nih saya pakai cara yang menjelaskan mudah saja ya, tidak sederhana sebenarnya. Tapi kalau baru sedikit 1 atau 2 antena itu yang berubah, sementara tes PCR mendeteksi sesuatu hal yang lebih komplit, maka tes PCR memang masih mungkin untuk mendeteksi, sehingga sampai hari ini tes PCR masih merupakan gold standar yang dapat memastikan seseorang COVID atau tidak COVID. Saya kalau pertanyaan Ivo lewat mana, ya lewat spike itu, lewat antena-antena itu. Lalu apa, Prof, yang harus dilakukan ketika tes PCR ini sulit untuk diketahui begitu? Oke, sekali lagi nomor 1, sekarang kita belum sampai kesimpulan itu ya, kita masih tunggu hasilnya. Jadi jangan terlalu cepat sampai ke kesimpulan kalau begitu. Tapi sekarang tes PCR masih digunakan. Kalau nanti memang ada masalah, tentu saja ada teknologi untuk melakukan tes dengan cara yang lain. Contoh konkretnya saja kan yang 8 kasus ini PCR-nya negatif, kok bisa didiagnosis COVID. Jadi ada cara-cara lain. Tapi itu sekali lagi, sekarang itu belum seperti itu. Sekarang baru terjadi pada 8 kasus ini pada satu tempat di Prancis.
Kalau kita lihat perkembangan mutasi-mutasi yang lain, itu pada satu tempat, kemudian kalau memang serius, dia akan berkembang ke tempat-tempat lain dan mungkin juga menyebar ke tempat lain. Ini sekarang situasinya ada di satu tempat di Perancis. Bagus kita bicarakan ini untuk waspadaan, itu menunjukkan bahwa dunia ini waspada. Kalau toh ada perubahan langsung dideteksi, tapi jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan bahwa itu akan terjadi atau tidak akan terjadi. Kita masih tunggu kesimpulannya, kita hanya memperlihatkan bahwa sistem dunia ini baik untuk mendeteksi hal seperti itu. Dan itu hanya bisa dilakukan sebenarnya kalau memang kita waspada terhadap hal-hal yang khusus seperti itu. Berarti artinya masih menunggu ya Prof kesimpulannya, dan saat ini tes PCR masih bisa terus digunakan ya? Sangat bisa digunakan, dan bukan hanya sangat, tapi itulah panduan utama untuk memastikan seseorang COVID atau tidak COVID. Yang penting 3M terus dikerjakan. Benar. Prof Chandra, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Kompas TV. Salam sehat selalu, Prof. Salam sehat, Ivo.